Oke, kembali lagi di channel saya, Andi Tandang. Terima kasih Anda masih mampir di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas sedikit ya soal cuitan dari mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang sempat viral dan menjadi perdebatan netizen khususnya di Twitter beberapa hari ini. Dan pada hari ini juga Ferdinand Huta Hayan sudah ditahan aparat kepolisian. Jadi dalam cuitannya itu, Ferdinand menulis, "Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa maha segalanya." Meskipun di sini Ferdinand tidak memberikan keterangan yang secara eksplisit ya, cuitannya ini menyasar ke kelompok mana, tetapi kemudian bacaan mayoritas publik itu yang menjurus ke saudara-saudara kita yang muslim. Ya, padahal pasca cuitannya ini beredar luas dan mendapat sorotan dari netizen, dia juga sempat memberikan klarifikasi bahwa memang dirinya itu sudah mualaf sejak tahun 2017. Oke, tetapi kemudian ada yang mengatakan bahwa pernyataan klaim Ferdinand itu mualaf sejak 2017 itu hanya untuk menutupi kasusnya ini, dan bahkan ini ekspresi ketakutan seorang Ferdinand ya berhadapan dengan cuitannya ini ya. Tapi nanti proses selanjutnya ada di tangan aparat ya. Nah, dia memberikan penjelasan bahwa cuitan itu tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, dan agama tertentu, kata Ferdinand ya. Itu melalui video klarifikasinya pada Rabu 5 Januari. Nah, dia bercerita, "Ketika saya down, tak perlu saya bercerita di media sosial kalau saya sedang down, tetapi saya lakukan dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Hai Ferdinand, kamu akan habis, tak akan bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi hati saya bilang, hei tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu." Kira-kira itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Dan setelah ini viral, dia juga banyak mengalami mengaku menerima tudingan dan serangan di media sosial ya. Nah, tentu kemudian banyak sisi kalau kita melihat cuitannya ini ya, bisa juga dibaca dalam kerangka teologis, bahwa memang ketika sudah memisahkan bahwa ada Allahku dan Allahmu, itu mengandaikan masuk dalam ruang diskursus teologis ya, bahwa memang Allah ini sebenarnya bukan esa, bukan satu, ada banyak Allah. Nah, ini bukan ranah kita untuk memperdebatkan soal ini, tapi apologet atau misalnya mereka yang memang belajar khusus di bidangnya akan membahas ini. Tetapi teman-teman, ada satu poin penting ya menurut saya ya yang perlu kita diskusikan ya. Oke, tapi sebelum itu Ferdinand ini juga mendapat pembelaan ya dari salah satu pegiat media sosial, namanya tidak asing lagi ya, Denny Siregar. Menurut dia itu, dia merujuk pada Gus Dur ya, mantan presiden RI itu ya. Jadi dalam cuitannya dia bilang begini, "Heran kadrun ini, tweet bagus gini kok dibilang penistaan. Gus Dur aja bilang Tuhan tidak perlu dibela." Walaupun ada beberapa misalnya dari kader PKS itu menilai bahwa cuitannya atau pernyataannya Gus Dur dengan Ferdinand ini adalah jauh berbeda. Tapi apa sih yang disampaikan Gus Dur soal ini? Mungkin teman-teman sudah pernah membaca bukunya atau membaca artikelnya, tapi saya beri gambaran umum ya di sini ya. Kira-kira seperti apa yang Gus Dur sampaikan ya? Ya, kalau misalnya teman-teman baca kisah historisnya Gus Dur, sosok Gus Dur memang memiliki kecerdasan ya dalam beragama ya. Dia tidak mudah tersulut emosi. Ya, jika ada percakapan yang dirasa menyudutkan agama Islam. Dia pernah menulis sebuah artikel yang menjadi bahan perbincangan dan diskusi hingga saat ini. Artikel itu berjudul "Tuhan Tidak Perlu Dibela", yang ia tulis dan diterbitkan oleh Tempo pada 28 Juni 1982. Dan kemudian menjadi judul buku kumpulan tulisan Gus Dur ya. Nah, dia bilang begini, itu pada bagian akhir artikelnya itu, "Islam perlu dikembangkan, tidak untuk dihadapkan kepada serangan orang. Kebenaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan orang. Maka ia pun tentram.
tidak lagi merasa bersalah, berdiam diri. Tulis Gus Dur ya. Lalu kemudian ia melanjutkan, Tuhan tidak perlu dibela, walaupun juga tidak menolak dibela. Berarti, atau tidaknya pembelaan akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan. Nah, sebetulnya ini punya konteks. Konteksnya itu adalah, dia menuturkan kisah sarjana X yang baru menamatkan studi di luar negeri dan pulang ke tanah air. 8 tahun ia tinggal di negara yang tak ada orang muslimnya sama sekali. Di sana juga tak ada satupun media massa Islam. X terkejut ketika kembali ke tanah air. Di mana saja ia berada, selalu dilihatnya ekspresi kemarahan orang muslim. Dalam khotbah Jumat yang didengarnya seminggu sekali, dalam majalah Islam dan pidato para mubalik dan dai. Akhirnya, X mendapatkan jawaban atas fenomena tersebut dari seorang guru tarekat. Dari situ ia memperoleh kepuasan. Jawabannya ternyata sederhana saja. Allah itu maha besar. Ia tidak perlu memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena ia ada. Apa yang diperbuat orang atas dirinya sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Tulis Gus Dur. Ya, ini mungkin hanya untuk memberikan gambaran ya ke Anda sekalian. Kita tidak dalam konteks untuk menelisik secara lebih jauh, secara lebih teologis apa yang diungkapkan oleh Gus Dur ya. Tetapi ini hanya untuk menjelaskan bahwa yang dibandingkan oleh Ferdinand maksud saya Denny Siregar itu adalah yang ini, pernyataan Gus Dur soal Tuhan tidak perlu dibela ya. Tetapi kemudian ada hal menarik yang perlu kita baca dari status atau cuitan Ferdinand ya. Dia bilang begini deh. Kasihan sekali Allahmu, ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, mas segalanya. Jadi di sini nampak sekali mantan politisi Demokrat ini ya, menonjolkan subjektivitas religiusnya, menonjolkan keakuannya itu ya, dalam ceritanya itu ya. Karena dia merasa bahwa Allahnya itu luar biasa, karena itu tidak perlu dibela. Dan dia melihat Allahmu itu, Allah orang lain yang bukan Allahnya dia, itu ternyata lemah, karena itu harus dibela. Bagi saya, mengklaim Allahnya kuat, mengklaim Allahnya luar biasa ke publik itu adalah bentuk arogansi religius. Jadi, kalau merasakan kekuatan dan kebesaran Allah, itu bisa dirasakan dalam konteks pergumulan hidup pribadi, pergumulan hidup harian. Jadi kebesaran dan kekuatannya itu dirasakan ya dalam kehidupan seharian. Dan itu masuk ke dalam misteri pergumulan hidup pribadi lepas pribadi. Dia tidak perlu diucapkan ke publik, yang pada akhirnya bisa menyinggung atau ya membuka peluang untuk terjadi benturan antara umat yang berbeda keyakinan. Ya, buktinya kan meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan di situ kepada siapa cuitan ini diarahkan, tetapi kemudian respon publik, respon netizen itu sangat luar biasa. Dan kita tahu bahwa bicara soal agama, bicara soal keyakinan, bicara soal iman di Indonesia itu sangat sensitif. Agak berbeda dengan negara-negara berkembang, negara-negara maju yang memang lebih memfokuskan masyarakatnya itu, negaranya itu dalam konteks misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan seperti di Indonesia, kita negara berkembang yang hampir mayoritas warganya itu cenderung untuk memperdebatkan hal-hal yang berbau teologis, hal-hal yang sifatnya akhirat, hal-hal yang memang mempunyai korelasi dengan agama atau keyakinan. Sehingga perdebatan-perdebatan semacam ini juga sering terjadi. Dan kasus-kasus sebelumnya juga pernah terjadi. Bukan ini baru pertama kali terjadi ya, yang dialami oleh Ferdinand. Tetapi kasus-kasus yang menggiring narasi agama atau kemudian narasi-narasi religius yang
menyinggung keyakinan, menyinggung iman kelompok-kelompok tertentu, itu juga pernah dialami oleh beberapa orang di Indonesia dan bahkan harus mendekam di penjara. Semestinya Ferdinand harus belajar dari peristiwa-peristiwa semacam ini. Kembali lagi tadi, bicara soal arogansi religius itu sangat kental di Indonesia. Bukan hanya Ferdinand ya, dia mengklaim bahwa Allahnya paling kuat dan luar biasa. Tetapi juga ada kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim agamanya paling benar, agamanya paling sempurna. Dan menganggap yang lain, menganggap kepercayaan atau keyakinan lain itu tidak sempurna, tidak patut ditiru. Nah, ini bentuk arogansi beragama, superioritas beragama di tengah konteks pluralisme agama yang ada di Indonesia. Jadi kita semacam menjadi umat beragama, tetapi pada sisi yang lain itu kita semacam mengejar pengakuan publik bahwa Tuhan yang disembah oleh agama ini itu lebih kuat, Tuhan yang disembah oleh agama ini itu tidak punya kekuatan apa-apa. Nah, ini bahaya ya. Hal-hal semacam ini justru akan memperkeruh situasi, sehingga kemudian elit-elit kita atau warga negara atau para pejabat-pejabat kita ya perlu untuk lebih teliti mengucapkan narasi-narasi privat, apalagi berkaitan dengan keyakinan atau berkaitan dengan iman atau agama ke ruang publik. Karena dengan demikian, ketika kita mampu memetakan mana hal-hal yang sifatnya privat dan tidak boleh diucapkan ke ruang publik, dan mana hal-hal publik atau narasi-narasi publik yang perlu didiskusikan, perlu didebatkan, perlu dicakapkan di ruang publik. Saya pikir hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan bersama ya, untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara agama ya. Mungkin itu saja. Pada intinya kita kurangi superioritas dalam beragama, kita kurangi arogansi dalam beragama. Kita yakin kita beriman dengan iman yang sederhana dengan hal-hal kecil, dan setidaknya itu mampu membawa kita pada kebaikan, dan itu berdampak pada relasi kita dengan orang lainnya. Kalau kita beragama tetapi kemudian kita cenderung untuk mencari musuh dan menciptakan musuh, saya pikir itu juga perlu kita kritisi bersama. Jadi bagi saya Ferdinand Huta Heian, cuitannya itu adalah representasi dari arogansi religius yang hari-hari ini terjadi di Indonesia. Bukan hanya Ferdinand Huta Heian, tapi begitu banyak orang-orang kita, begitu banyak masyarakat Indonesia yang melakukan hal yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.